Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Sekarang kita akan beribadah. Sebelum beribadah, tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyediakan hari yang baru untuk kita semua. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan lagu yang pertama, yaitu Jika Roh Allah Ada di Dalamku. Mari kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Dengar dia panggil nama saya.
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, ku puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segala-galanya Tuhan. Puji namamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku puji namamu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik Joyful Kid. Wow, senang ya bisa berjumpa lagi bersama-sama dalam ibadah Joyful Kid hari ini bersama Kak Donald. Hari ini Kak Donald akan kembali mengajak adik-adik kita belajar firman Tuhan ya. Nah, sudah tahu kan adik-adik apa yang harus kita perbuat ketika kita datang beribadah, ketika kita dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, siapkan diri adik-adik ya. Dan mari kita sebelum mulai kita dengarkan firman Tuhan. Kak Donald ajak adik-adik kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau kami bisa berjumpa dan beribadah bersama-sama walaupun lewat online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Dan sekarang Tuhan, kami rindu, kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kak Donald mau lihat semangat adik-adik Joyful Kid dulu nih. Coba yuk yang semangat untuk dengar cerita firman Tuhan. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, semangat nih adik-adik nih ya. Nah adik-adik, kali ini Kak Donald akan menceritakan tema firman Tuhan masih yang sama ya, yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam belajar. Nah, kita belajar apa adik-adik masih ingat? Kita belajar untuk menghitung ya, menghitung dan juga memperhitungkan. Itu yang Kak Donald ingin adik-adik sama-sama sebagai anak Joyful Kid. Kalau kalian mau bersukacita, jadilah anak-anak yang punya ilmu menghitung, tapi juga punya ilmu memperhitungkan. Nah, masih ingat ya adik-adik ya bedanya ya. Kalau menghitung itu bicara tentang ilmu pengetahuan. Kita belajar di sekolah, kita belajar angka-angka, kita belajar tentang menghitung bulan, menghitung waktu, menghitung uang.
menghitung barang-barang kita. Tapi kalau memperhitungkan adik-adik, kita belajar ilmu apa? Ilmu bagaimana supaya kita bijak, kita berhikmat, kita benar-benar menelaah, ya, kita mempertimbangkan, kita pikirin baik buruknya, kita pikirin ini berguna atau tidak, kita pikirin ini kira-kira jadi berkat atau tidak, ini menyusahkan atau tidak. Nah, itu namanya memperhitungkan, ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, dua hal ini kita harus miliki. Sekarang kita ada di bagian yang terakhir nih adik-adik, untuk tema sukacita dalam belajar menghitung, ya. Nah, adik-adik yang kelas kecil, hai adik-adik kelas kecil, Joy NN. Nah, adik-adik, coba nih Kak Donald mau tanya nih adik-adik, pernah nggak sih adik-adik itu mencoba sesuatu, ya, misalnya mengerjakan sesuatu, misalnya adik-adik sedang melukis atau menggambar, ya, tapi adik-adik waktu udah dikasih alat lukisnya, sudah dikasih buku gambarnya, ya, tapi adik-adik jadi males, jadi nggak selesai, jadi gambarnya berhenti di tengah jalan. Pernah nggak kayak gitu? Nah, atau adik-adik lagi makan nih, ya, dikasih makan sama papi mami, adik-adik lagi disuapin, tapi waktu adik-adik yang minta sendiri loh makanannya, adik-adik sendiri yang mau makanannya, misalnya adik-adik dikasih makanan nasi goreng seperti yang adik-adik mau misalnya, ya, tapi waktu makan nasi gorengnya malah nggak habis adik-adik, ya. Nah, apalagi adik-adik misalnya pesen makanan nih, ya, pesen makanannya adik-adik sebetulnya nggak kuat kalau makan 2 piring, tapi adik-adik coba, ya, minta papi nasi goreng 2 bungkus, ya, 1 bungkus aja nggak selesai, 1 bungkus aja nggak habis, gimana 2, ya. Atau pesennya macem-macem tuh adik-adik, ya, ada dipesenin pisang goreng, ada dipesenin kentangnya, kentang Kentucky misalnya, terus ada dipesenin lagi apa, misalnya jus misalnya, tiga-tiganya adik-adik bisa habis nggak? Ya, cuman maunya doang, pengennya banyak, pengennya nafsunya gede, tapi waktu disuruh tanggung jawab ngabisin, adik-adik nggak ngabisin, malah dibiarin sisa makanannya. Ya, papi mami lagi yang ngabisin. Ya, adik-adik pernah nggak kayak gitu? Ayo, pernah nggak? Kalau pernah, coba adik-adik cerita dong, apa yang membuat adik-adik pernah melakukan kayak begitu, ya. Kirim ya adik-adik ceritanya ke WA Kak Donald atau ke WA Kak Yuni. Coba ceritain, aku pernah nih Kak, waktu itu makan apa gitu, ya, saya yang pilih, saya yang mau, tapi saya nggak habisin, ya, tahu-tahu udah kekenyangan, tahu-tahu udah, ya, perutnya udah nggak muat lagi. Ya, tahu begitu adik-adik jangan pesen banyak, tahu begitu adik-adik harus pikirin, kira-kira aku sanggup nggak ngabisin, ya, kira-kira aku bisa nggak selesaiin, ya, kayak gitu adik-adik. Nah, itu baru namanya kita belajar memperhitungkan kemampuan kita, kekuatan kita, kalau kita sedang ingin melakukan sesuatu. Sampai sini jelas adik-adik kelas kecil? Nah, coba adik-adik, ya, Kak Donald mau tanya nih sekarang, ya, selain tadi Kak Donald suruh minta adik-adik cerita pengalaman adik-adik sendiri, ya, dalam hal apa nih? Apa saja ya adik-adik, ya? Bisa waktu mengerjakan tugas, bisa waktu makan, bisa waktu misalnya bermain, atau apa saja. Intinya adalah adik-adik tidak sanggup menyelesaikan, adik-adik tidak bertanggung jawab menuntaskan sampai selesai. Padahal adik-adik sendiri yang mau loh, adik-adik sendiri yang minta, ya kan? Atau adik-adik disuruh sama papi mami, tapi adik-adik nggak mau menyelesaikan. Udah dikerjain sih, tapi dikerjainnya separoh gitu loh. Ya, beda ya adik-adik. Adik-adik disuruh sesuatu, tapi nggak dikerjain sama sekali. Itu beda. Yang Kak Donald minta, adik-adik sudah lakukan, adik-adik sudah kerjakan, adik-adik mau, tapi setengah hati, setengah jalan, nggak tuntas gitu adik-adik. Coba cerita, pernah nggak kayak gitu? Ya, nah yang kedua Kak Donald mau tanya buat adik-adik kelas kecil nih, ya,
Apa itu? Coba kita kuis lagi nih adik-adik. Nih, ini gambar apa nih adik-adik? Atau ini tentang apa nih? Ya. Apa ini adik-adik? Nah, coba jawab ya adik-adik kelas kecil ya. Oke, nah sekarang Kak Donald ajak adik-adik untuk coba membuka firman Tuhan. Ayat hafalan buat adik-adik kelas kecil adalah ayat 27. Ini ayat hafalan untuk kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Oke, ayat 27. Jelas ya adik-adik ya? Nah, kalau begitu, sekarang Kak Donald ingin adik-adik kelas kecil coba mengerjakan sesuatu. Ya, mengerjakan sesuatunya apa? Coba adik-adik ayat hafalannya, adik-adik bikin dalam bentuk tulisan di buku gambar, terus adik-adik warnain. Ya, bikin kata-katanya, ya agak dibikin besar-besar, terus adik-adik warnain. Nah, selesaikan ya adik-adik ya. Adik-adik boleh videoin nih mami papinya, atau adik-adik bilang, mami papi aku minta di videoin dong waktu mengerjakan ayat hafalannya ya. Nah, dikerjain sambil diwarnain atau apapun adik-adik bebas, dibikin indah. Ya, dibikin indah gambar adik-adik dalam bentuk tulisan tersebut. Bisa ya adik-adik ya? Tuntaskan adik-adik ya. Jangan setengah hati adik-adik ya, sampai selesai. Nah, murni adik-adik yang ngerjain. Jangan dibantuin sama papi maminya. Tetap adik-adik harus tanggung jawab selesaikan. Bisa adik-adik? Bisa dong anak Joyful Kid ya. Papi mami boleh bantu siapin barang-barangnya, siapin alat tulisnya, ya, siapin mejanya, siapin yang lain. Tapi yang ngerjain adik-adik sendiri ya. Oke? Adik-adik bisa niru kan, adik-adik cuma tinggal nyalin doang kan, ada Alkitab tuh, adik-adik tinggal bantu ikutin ya tulisannya, habis itu adik-adik warnain. Oke? Bisa adik-adik ya, bisa kirim nanti fotonya atau video singkatnya waktu adik-adik ngerjain. Ya, kalau udah jadi, udah selesai atau masih dalam proses nggak apa-apa. Yang penting Kak Donald mau lihat nanti hasil akhirnya, kasih lihat ke Kak Donald. Bisa ya? Jadi adik-adik kelas kecil, ada 3 nih yang adik-adik kelas kecil lakukan. Yang pertama, cerita tentang pengalaman adik-adik. Yang kedua, tebak gambar tadi. Yang ketiga, mengerjakan ayat hafalannya dalam bentuk tulisan gambar yang diwarnai. Jelas ya adik-adik ya? Selamat mengerjakan adik-adik. Dan sekali lagi ingat, dari pelajaran ini, adik-adik dan Kak Donald sebagai murid Tuhan Yesus, Tuhan mau kalau adik-adik udah ikut Yesus, udah memutuskan percaya Yesus, kita nggak boleh setengah hati, kita nggak boleh mikir-mikir lagi dan mau ikut apa enggak ya, enggak atau ikut ya. Udah nggak perlu nanya-nanya begitu adik-adik. Kalau adik-adik udah pilih Yesus, harus tanggung jawab, harus ikutin Yesus. Bukan cuma waktu adik-adik di kelas kecil saja, tapi nanti sampai dewasa, sampai tua nanti, sampai Tuhan panggil nanti, tetap ikut Yesus. Amin. Yang mau ikut Yesus, coba dong Kak Donald mau lihat semangatnya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah gitu dong adik-adik ya. Masih ingat nggak ada lagu ini adik-adik? Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Coba adik-adik semua nyanyikan sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sampai tua, sampai Kau Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik,
Jadi itu yang Kak Donald ingin pesankan buat adik-adik kelas kecil dan juga kelas sedang, kelas besar ya. Tapi untuk adik-adik kelas kecil sampai di sini dulu ceritanya Kak Donald. Dan sekarang selamat mengerjakan tugasnya ya adik-adik ya. Kelas sedang dan kelas besar lanjut dong ya. Ayo lanjut, ntar lagi oke? Nah adik-adik kelas sedang dan kelas besar, Kak Donald ajak adik-adik lihat lagi Lukas pasal 14 tadi ayat 25 sampai dengan 35 adik-adik. Nah di sana Tuhan Yesus menceritakan ya bahwa ada orang murid-murid Yesus ngaku-ngaku percaya Yesus, mereka ikut Yesus dan jumlahnya tahu nggak adik-adik? Jumlahnya banyak atau sedikit? Nah, jumlahnya banyak atau sedikit? Coba jawab adik-adik ya, sekaligus ini main kuis ya. Kuis buat adik-adik kelas sedang dan kelas besar. Kelas sedang dan kelas besar, kuisnya dari Alkitab nih. Kak Donald buat pastiin adik-adik membaca atau tidak, menyimak atau tidak. Nah, Kak Donald mau tanya nih pertanyaan pertama. Kira-kira menurut adik-adik yang ikut Yesus itu banyak nggak jumlahnya? 1, oke? Jelas ya adik-adik ya? Kalau bisa jawab banyak, alasannya apa? Apa buktinya? Apa buktinya jumlahnya banyak? Ada kalimat apa? Ada kata-kata apa yang membuat adik-adik yakin bahwa itu jumlahnya banyak? Coba adik-adik kasih tahu ya, kelas dan kelas besar. Nah, adik-adik, waktu mereka pada ikut Yesus ini, lalu kemudian Yesus mulai mengajar adik-adik. Yesus ngajarin semua orang yang ikut dia ini. Yesus ngajarin apa? Yesus ngajarin, kalau kamu beneran mau ikut aku, ada syaratnya, yaitu apa? Pikul salib dan ikut aku. Pikul salib adik-adik, itu sebagai bukti adik-adik adalah pengikut Yesus yang beneran ya. Nah, lalu Tuhan Yesus kasih tahu lagi adik-adik, kalau beneran kamu mau memikul salib dan ikut aku, buktinya apa nih? Kalau beneran kamu mau memikul salib. Nah, Yesus kasih tanda nih adik-adik. Yesus kasih bukti nih. Bukti yang pertama adalah apa? Contohnya Yesus kasih tahu begini adik-adik. Kalian harus bisa membenci papa, mama, kakak, adik. Wih, membenci? Apa sih maksudnya membenci? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih? Yesus mengajarkan kita harus menyayangi semua orang. Tapi kok kali ini Yesus suruh kita membenci, apalagi suruh benci orang tua. Loh, ini gimana sih kok Yesus jadi beda sih? Kok jadi ada benturan, bertentangan? Satu sisi kita harus hormati orang tua, taat sama orang tua, tunduk sama orang tua. Tapi sisi yang lain Tuhan Yesus ajarkan kok kita suruh membenci. Nah adik-adik jangan salah ngerti ya, Yesus ini bukan bicara tentang perintah langsung. Artinya ini harus dilaksanakan benar-benaran. Itu ada peribahasa namanya. Tahu adik-adik peribahasa? Tahu nggak adik-adik maksud dari perumpamaan? Yesus itu sedang bicara apa? Ya, maknanya apa adik-adik? Ya, misalnya contoh seperti Kak Donald memberikan sebuah kata-kata peribahasa perumpamaan dari bahasa Indonesia nih. Misalnya contohnya apa? Ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Misalnya, loh adik-adik bisa nggak peluk gunung? Nggak bisa. Gimana caranya peluk gunung? Nggak bisa, betul nggak adik-adik? Tapi kok ada kata-kata memeluk gunung? Nah itu kan artinya apa? Jangan diartikan secara langsung seperti kenyataannya adik-adik. Itu peribahasa. Artinya apa? Kita pengen punya keinginan-keinginan yang besar, kita pengen sesuatu yang lebih besar, tapi kita nggak bisa mencapainya, kita nggak bisa mewujudkannya, kita nggak bisa menjalaninya. Itu artinya kan adik-adik ya. Ngerti ya sampai sini adik-adik ya. Nah setiap negara, setiap daerah, setiap suku itu punya peribahasa-peribahasa atau perumpamaan-perumpamaan masing-masing adik-adik. Begitu juga orang Yahudi, orang Israel pada zaman itu ada istilah-istilah, ada perumpamaan-perumpamaan, ada peribahasa-peribahasa juga. Salah satunya adalah
apa yang Yesus ucapkan ini. Kalau engkau mau ikut aku, engkau harus benci ayahmu, benci ibumu, benci saudaramu. Wah, ini maksudnya apa sih adik-adik? Bukan berarti kita harus benci, musuhan sama papi mami. Mulai sekarang Kak Donald gak mau lagi ngomong sama papi, gak mau ngomong lagi sama istri, gak mau lagi ngomong sama anak. Biarin aja, cuek-cuekan aja. Mulai sekarang adik-adik gak usah ngomong sama papi mami, biarin aja. Apakah begitu adik-adik? Hati-hati ya, Kak Donald gak ngajarin itu, dan Kak Donald bukan ingin adik-adik lakukan itu. Tapi itu artinya apa adik-adik? Kita itu harus berani ambil konsekuensi. Kita harus berani ambil keputusan. Kalau aku sudah pilih A, aku nggak mau lagi ragu-ragu. Aku udah pilih A, tapi aku mau yang B. Ya udah deh, A sama B aku ambil. Nggak bisa begitu adik-adik. Kalau udah A, udah B, nggak bisa dua-duanya diambil. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Nah, maksudnya Yesus kita itu harus serius dalam melakukan apapun. Kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh, dan kita harus komitmen. Jangan setengah hati, jangan setengah jalan adik-adik. Itu maksudnya. Ya, jadi itu berlaku juga dengan orang tua. Kalau adik-adik mau menghargai, menghormati orang tua, jangan setengah-setengah. Itu maksudnya adik-adik ya. Jadi ngerti nggak sampai sekarang adik-adik? Kata membenci di situ jangan diartikan benar-benar membenci ya. Tapi itu Tuhan sedang ingin adik-adik harus menunjukkan keseriusan. Bukti bahwa adik-adik beneran. Itu maksudnya adik-adik ya. Jadi bukan membenci, tapi keseriusan kita, tanggung jawab kita, keberanian kita untuk melakukan yang terbaik sampai tuntas. Sampai sini mengerti adik-adik? Kalau mengerti, Kak Donald ajak dulu tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, itu yang pertama. Artinya adik-adik pikul salib. Nah, contoh sederhana begini adik-adik. Misalnya kalau adik-adik nih belajar, ya, waktunya belajar. Nah, adik-adik kan pengen nonton, pengen makan, pengen ngemil, pengen jalan-jalan, betul nggak? Tapi karena adik-adik sudah waktunya harus belajar, semua ini jangan adik-adik lakukan. Tapi apa? Fokus belajar. Harus berani berkata, tidak, aku nggak mau main, aku nggak mau nonton, aku nggak main game, aku nggak mau jalan-jalan, aku nggak mau makan dulu, aku mau belajar dulu. Nah, begitu adik-adik. Ya, bukan berarti adik-adik harus beneran ya udah aku selama ini seterusnya nggak bakal mau main game, nggak bakal mau nonton, nggak mau jalan. Bukan itu. Tapi adik-adik harus berani ambil keputusan. Ini aku mau serius gitu adik-adik. Nggak mau keganggu, nggak mau ada hal yang lain. Nah, itu bicara tentang pikul salib yang harus adik-adik lakukan dan juga Kak Dona lakukan. Mengerti sampai sini adik-adik ya? Nah, yang kedua adik-adik, Tuhan juga mengajarkan tentang memikul salib. Yesus pakai lagi nih perumpamaan peribahasanya apa? Nah, coba Kak Donald mau tanya nih adik-adik. Yang pertama, Yesus memberikan contoh seperti seorang membangun menara. Membangun menara. Lalu Tuhan Yesus kasih apa? Kasih sebuah keterangan. Syarat ya, kalau mau bangun menara, hitung dulu. Jangan bangun dulu baru hitung, tapi hitung dulu baru bangun gitu. Dihitung dulu. Duitnya cukup nggak? Ya kan? Kalau duitnya nggak cukup, ya jangan bangun. Ya, nanti orang bilang apa? Ya, dia udah letakin batu, udah letakin dasar, udah bangun separoh, habis itu nggak jadi dibangun, ditinggal deh. Ya, jadi bangunan tua deh, jadi bangunan yang nggak ada gunanya adik-adik. Betul nggak adik-adik? Wah, parah kan adik-adik kalau kayak gitu, betul nggak? Udah bangun tapi nggak jadi. Nah, Tuhan Yesus nggak mau lakukan itu. Ya, adik-adik jangan lakukan seperti itu. Nah, itu juga artinya memikul salib. Ya, adik-adik ya, kalau memang kita nggak sanggup, kita memang nggak mampu, kita memang nggak bisa, ya udah, adik-adik jangan paksain diri. Ya, jangan paksain diri. Maksudnya Tuhan Yesus, kita ini nggak boleh jadi orang yang asal-asalan.
Ya, kita nggak boleh jadi orang yang tanpa perhitungan. Ya, harus diukur semuanya adik-adik. Kalau memang kita bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Tapi kalau adik-adik bilang bisa, adik-adik harus jalankan. Jangan cuma sekedar ngomong bisa aja. Harus buktikan. Adik-adik bisa buktikan kalau memang bisa. Begitu juga Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang sama, ya. Tapi beda contohnya. Contoh yang kedua apa? Kalau mau perang, maju perang, lawannya 20.000 orang. Kita cuma punya 10.000 orang. Nah, ada perbandingan 10.000. Sanggup nggak nih? Kalau lawan 20.000 orang, kita cuma punya 10.000. Kalau nggak sanggup, jangan paksain maju. Mendingan pakai bendera putih, menyerah dan berdamai. Kita minta apa syaratnya? Supaya kita jangan habis, kacau, hancur, ya, nggak ada sisa. Karena apa? Karena modalnya nekat. Nah, bahaya ini adik-adik, apalagi dalam peperangan, ya kan? Kita mesti pikirin panjang, nggak boleh berpikir pendek adik-adik. Oke, sampai sini jelas adik-adik ya. Yang terakhir adik-adik, Yesus memberikan sebuah ilustrasi lagi, perumpamannya apa? Seperti garam. Kalau garam itu tidak asin, udah nggak bisa kepake lagi. Ya, udah nggak bisa jadi penyedap rasa, udah nggak bisa lagi untuk membawa manfaat, ya, untuk misalnya mengawetkan. Kan garam itu fungsinya banyak adik-adik, ya, mensterilkan, mengawetkan, memberikan rasa, ya. Itu manfaat garam itu bagus sekali adik-adik. Nah, tapi kalau udah nggak asin, itu nggak ada gunanya. Yang ada dibuang, diinjak-injak orang. Nah, itu artinya juga sebuah pikul salib adik-adik yang ketiga. Artinya apa adik-adik? Adik-adik harus membuktikan diri kalau memang benar-benar adik-adik murid Yesus, anak Tuhan Yesus. Adik-adik harus berani membuktikan bahwa adik-adik adalah murid Yesus. Ya, jangan sampai redup, jangan sampai hilang, jangan sampai adik-adik jadi lengah, jadi lemah, jadi ikut-ikutan yang lain. Kalau adik-adik sebagai murid Yesus, jadilah contoh yang baik. Jadilah anak Tuhan Yesus yang jadi saksi. Seperti yang Kak Donald pernah ajarkan minggu lalu. Masih ingat nggak adik-adik? Kita harus punya hati yang lurus, kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang kudus. Kita harus berjalan di jalan lurus, kita mesti berjalan di jalan yang tulus, kita mesti berjalan di jalan yang kudus. Nah, ini sebagai murid Yesus, kita harus tunjukkan adik-adik, ya. Kalau enggak, ya kita akan dibilang apa? Kamu mah ngomong doang, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku orang Kristen, tapi kelakuannya sama aja seperti anak-anak yang lain, nggak ada bedanya. Wah, itu artinya kita tidak pikul salib adik-adik. Ya, harus kita berani tampil beda, harus kita punya rasa, harus ada sesuatu yang orang lain bisa rasakan. Kehadiran adik-adik itu bisa membawa sukacita seperti anak joyful, namanya joyful. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik membawa joyful buat papi mami? Adik-adik di rumah, apakah adik-adik membawa joyful buat koko cici dede? Adik-adik di sekolah, apakah adik-adik jadi bawa joyful di sekolah? Dan dimanapun, termasuk bergaul dengan teman-teman. Nah, itu namanya adik-adik pikul salib. Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke, nah terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Dan sekarang Kak Donald ajak adik-adik untuk kita sama-sama tutup dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk punya perhitungan yang benar dan tepat seperti yang Yesus ajarkan hari ini, bahwa kami harus memikul salib kami ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya ilustrasi perumpamaan yang Yesus ajarkan ini kami mengerti dengan benar, dan kami juga rindu supaya kami bisa melakukan pikul salib ini ya Tuhan.
Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya hidup kami ini benar-benar kami memberikan yang terbaik. Kami serius, kami komitmen. Kalau kami sudah memilih, kami harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kami nggak mau setengah-setengah. Kami harus bertanggung jawab melaksanakannya ya Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami juga jangan memaksakan diri, supaya kami jangan sok jagoan, supaya kami jangan merasa diri kami sudah hebat, kuat, dan kami hanya modal nekat Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami punya kerendahan hati, kami punya rasa cukup, kami punya rasa untuk kami tidak mau terbawa serakah dan nafsu ya Tuhan. Kami bisa mengendalikan diri, kami bisa menguasai diri kami ya Tuhan. Itulah pikul salib. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga jangan sampai pengaruh kami sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai murid Yesus, kami kompromi, kami ikut-ikutan, kami terbawa arus, kami gak punya prinsip, kami gak punya pedoman, kami jadi anak-anak yang gampangan Tuhan. Tolong kami sebagai murid-Mu Yesus, apa yang Yesus ajarkan, biar itu bisa kami buktikan dan kami tunjukkan ya Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus supaya kami berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang tulus, berjalan di jalan yang kudus ya Tuhan. Supaya orang-orang sekitar kami, mereka bisa melihat teladan yang baik dari kami. Mereka bisa menjadi berkat oleh karena kehadiran kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami berdoa supaya anak-anak Joyful dimanapun kami berada, kami juga membawa joyful bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan adik-adik sekarang, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, iman percayamu kepada Tuhan kita yang akan memberkati kita. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.